Abraham dan Yusuf dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita tahu bahwa ini adalah panggilan Abraham untuk menjadi bapa orang beriman, panggilan Abraham untuk diberkati oleh Tuhan. Dalam pengertian gereja yang dalam bahasa Yunaninya disebut dengan kata eklesia, artinya kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang, dipanggil keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Itu adalah arti eklesia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sadar ketika kita dipanggil untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus meninggalkan segala kehidupan lama kita. Kehidupan lama itu yang dikatakan di sini oleh Kejadian 12 adalah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ya, dan dari keluargamu ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa segala sesuatu yang dulu ada bersama-sama dengan kita, sekarang kita tinggalkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, kita harus mengetahui tentang 3D kalau saya memberi istilah dalam pelajaran teologi misi yang pernah saya pelajari dulu, bahwa ketika kita menjadi orang percaya ada 3D yang harus kita pahami dengan baik mengenai budaya, yaitu budaya yang diterima, dimodifikasi dan ditolak, ya. Jadi diterima, dimodifikasi atau dengan syarat, kemudian ditolak. Ini adalah 3 hal yang harus kita pahami sungguh-sungguh. Nah, ketika Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan, Abraham meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak keluarganya, rumahnya ke tempat yang Tuhan pilihkan dan janjikan untuk Abraham. Dan tentunya yang Tuhan janjikan kepada Abraham ini bukan tempat yang istilahnya lebih buruk dari Ur Kasdim, tetapi ini adalah tempat yang lebih baik, tempat yang lebih subur, tempat yang lebih diberkati, karena Tuhan mau bangsa yang dipilih oleh Tuhan yang nantinya Abraham menurunkan bangsa itu menjadi bangsa yang sungguh-sungguh, di mana Tuhan bekerja luar biasa di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham ketika dipanggil dalam Kejadian pasal yang ke-12 ini, di mana di sana kita boleh melihat bersama-sama Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati serta membuat namanya masyhur, dan Abraham dimanapun berada akan menjadi berkat. Ini adalah satu hal yang menjadi panggilan daripada Abraham dan juga panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana tuh setiap kehidupan kita dimanapun kita berada, Tuhan mau menjadikan di dalam kehidupan kita menjadi orang percaya yang diberkati oleh Tuhan dan namanya masyhur dan menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dipanggil tokoh-tokoh Alkitab maupun tokoh-tokoh bapak-bapak gereja, mereka yang dipanggil oleh Tuhan
itu adalah mereka yang mulanya biasa saja. Tidak ada yang istimewa di dalam kehidupan mereka. Satu contoh dalam kehidupan Yosua. Yosua ketika keluar dari Mesir bersama-sama dengan kurang lebih 2 juta orang bangsa Israel, Yosua sama mereka, tidak ada yang istimewa. Tetapi ketika Musa memilih Yosua dari 12 pengintai, salah satu daripada 12 pengintai untuk melihat tanah perjanjian, maka di sana ada satu yang istimewa di dalam kehidupan daripada Yosua dan Kaleb, ya. Jadi dari 12 pengintai termasuk Yosua dan Kaleb, 2 ini yang berbeda daripada yang 10. Mengapa demikian? Karena dari 12 pengintai itu yang 10 pengintai mengatakan kita tidak mungkin, kita mustahil untuk masuk ke tanah perjanjian. Karena tanah itu didiami oleh orang-orang Het, orang Amori, orang Enak, bangsa-bangsa raksasa. Dan kita seperti belalang di hadapan mereka. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu beda dengan Kaleb dan Yusak. Kaleb dan Yusak mengatakan, kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan masuk dan mendiami negeri itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya, Abraham percaya, ya. Abraham percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah meskipun tidak melihat. Abraham beriman kepada apa yang dikatakan Allah. Kemudian Abraham melakukan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Abraham. Dan kita melihat dari pasal yang ke-12 Kejadian sampai dengan pasal yang ke-13, ada sebuah perubahan di dalam kehidupan daripada Abraham. Kalau boleh saya katakan, ketika Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan, Abraham hanya mempunyai beberapa ternak, beberapa pegawai, ya, dan dia tidak mempunyai anak ketika itu. Tetapi itu beda ketika Abraham mengikuti yang dikatakan oleh Tuhan, di mana Abraham berjalan menurut yang ditunjukkan oleh Tuhan. Abraham diberkati dengan luar biasa dalam pasal yang ke-13. Sampai-sampai tempat di mana Abraham dan Lot berternak, tempat itu tidak cukup sehingga mereka harus berpisah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dasar daripada segala sesuatu dalam hidup kita itu adalah iman. Iman itu tidak melihat namun percaya. Ya, ketika Thomas setelah 8 hari dia tidak bertemu dengan murid-muridnya, kemudian dia bertemu dengan murid-murid Tuhan, dengan teman-temannya, ya, teman-teman Thomas. Teman-temannya bilang, kami sudah melihat Tuhan, Tuhan sudah bangkit. Thomas bilang, aku tidak percaya sebelum aku mencocokkan jari tanganku di bekas luka daripada Tuhan Yesus. Tidak selang lama kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka, dan Tuhan Yesus mengarahkan tangannya Thomas untuk ditunjukkan di jari tangan, untuk ditunjukkan di lambung. Lalu Tuhan katakan, percayakah engkau hai Thomas? Thomas katakan, ya Tuhan, aku percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya seperti halnya Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman adalah kita tidak melihat lebih dahulu namun percaya. Nah, ini yang menarik. Tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun menurut. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Arti daripada iman itu percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya percaya, tetapi kita juga menyerahkan hidup ini dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abraham mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, kamu pergi keluar dari negerimu, dari keluargamu, dari rumah bapamu ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham tidak membantah, Abraham tidak mengulur-ulur waktu, Abraham langsung berangkat.
Nah, ini juga yang akan kita lakukan ketika kita mendengar firman, ya. Firman itu adalah logos, ucapannya Allah. Ketika kita mempercayai firman, kita mempercayai ucapannya Allah, dan kita juga mempercayai Allah. Karena di dalam firman Allah itu ada kuasa Allah di dalamnya. Di dalam firman Allah itu ada mujizat Allah di dalamnya. Ketika kita percaya, maka itu juga yang akan kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan kita, kalau kita mau sadari, yang membuat cepat atau lambatnya hidup ini menikmati kasih kemurahan Tuhan sebenarnya adalah diri kita. Ya, mengapa bangsa Israel ketika setelah berjalan 40 hari dan ketika mereka mungkin sampai di sekitaran daripada pegunungan Nebo yang kalau sekarang ada di Yordania, tinggal selangkah lagi, tinggal beberapa puluh kilo lagi mereka sudah sampai ke tanah perjanjian, tetapi mereka katakan, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Tidak mungkin kami bisa mengalahkan orang-orang enak, orang-orang Het, orang-orang Amori, bangsa-bangsa raksasa. Itu terlalu besar bagi kami, itu terlalu sulit bagi kami. Ya, tetapi Kaleb dan Yusak yang senantiasa belajar bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana menghormati Tuhan, bagaimana percaya Tuhan, mulai menyeberangi laut Teberok. Kaleb dan Yusak membuat setiap apa yang Tuhan lakukan itu sebagai perbendaharaan imannya. Sehingga ketika Kaleb dan Yusak melihat orang Het, orang Amori, orang enak, mereka katakan, kalau Tuhan bersama dengan kita, kita pasti akan bisa mengalahkannya. Nah, ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham dari perjalanannya dari Ur Kasdim ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, itu mungkin kalau boleh saya katakan Ur Kasdim itu ada di Irak, sampai kepada Israel itu kurang lebih sekitar 700 atau 800 kilo begitu. Dan itu jalannya bukan sekali jalan lurus, tetapi itu berputar-putar, ya. Dan negeri yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah negeri yang di dalam pasal 13 dilihat oleh Abraham, karena Abraham ada di satu bukit, dan kalau saudara ada di Gunung Nebo di Yordania, maka saudara akan melihat tanah perjanjian, saudara akan melihat keberadaan daripada negara Israel itu dari sana. Nah, Abraham Tuhan katakan, sebatas matamu memandang, negeri itu akan aku berikan kepadamu dan akan diberkati oleh Tuhan. Dan itu adalah sebuah hal yang Tuhan janjikan kepada Abraham, dan Abraham imani. Sehingga kalau boleh saya katakan, Abraham berjalan menurut apa yang dia imani. Orang percaya berjalan menurut dengan apa yang dia imani. Kalau kita mengimani yang kecil dalam hidup ini, maka yang kecil itu pula yang akan kita terima. Tetapi kalau kita mengimani yang besar daripada Tuhan, maka itu juga yang akan kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita melihat bagaimana Abraham membayar harga ketika dia mengimani yang besar daripada Tuhan dengan menurut setiap langkah kakinya dipimpin oleh Tuhan. Abraham setiap hari firman Tuhan katakan dia selalu berdoa, dia selalu mempersembahkan korban, dan itu yang membuat Abraham tidak pernah salah melangkah. Abraham dari hari ke hari selalu dipimpin oleh Tuhan. Abraham dari hari ke hari selalu melihat pertolongannya Tuhan. Dari hari ke hari selalu melihat berkatnya Tuhan. Dan sampai pada akhirnya keturunan daripada Abraham seperti bintang di langit, seperti pasir di laut itu menjadi sebuah kenyataan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita terima itu tidak untuk ditawar. Dalam arti kita boleh melakukan dan boleh tidak. Tetapi firman Tuhan itu adalah sebuah keharusan. Kalau kita lakukan, maka hal ini akan kita terima. Kalau tidak kita lakukan, maka hal yang lain yang kita terima. Dan dengan jelas firman Tuhan mengajar di dalam kehidupan kita
bagaimana dalam kehidupan kita jika mau supaya apa yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan. Ada lebih kurang 7.000 janji di dalam Alkitab yang Tuhan janjikan untuk kita nikmati hidup dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya yakin mungkin sekarang kita mungkin hanya sekitar ratusan ya, belum sampai 1.000, mungkin hanya ratusan atau mungkin puluhan yang sudah kita nikmati daripada Tuhan. Satu pertanyaan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang belum kita nikmati. Ya. Dan Tuhan mau kita menikmati semuanya itu supaya apa? Supaya hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Supaya hidup kita ini menjadi terang bagi orang lain. Firman Tuhan dalam Matius dikatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam itu mempunyai sifat mempengaruhi, dari yang tawar menjadi enak, ya, dari yang sakit menjadi sembuh. Itu adalah pekerjaan daripada garam. Nah, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa yang dihasilkan dalam hidup ini sebagai buah daripada iman, maka tidak ada yang bisa kita tampilkan ke dalam dunia ini. Orang dunia melihat dalam kehidupan kita bagaimana Kristus itu hidup. Kalau Kristus tidak hidup dalam kehidupan kita, kita sama dengan dunia. Dunia susah, kita susah. Dunia cemas, kita cemas. Dunia khawatir, kita khawatir. Tetapi ketika di dalam kehidupan kita, kita mempunyai iman, dan kita hidup di dalam iman itu, dan iman itu menghidupi di dalam kehidupan kita, dan dunia boleh melihat bagaimana campur tangan Allah itu memberkati dalam rumah tangga, memberkati dalam kesehatan, memberkati dalam pekerjaan. Kita ingat Ishak. Ishak karena dia mempunyai iman, dia tinggal di Gerar. Kalau Ishak tidak punya iman, ketika Tuhan bilang, kamu ke Gerar, aku akan memberkati kamu. Ngapain Tuhan? Gerar lagi panas, Gerar lagi tidak ada hujan, orang tidak ada tanam di sana sekarang. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh Ishak pergi, dan Ishak selama di Gerar dia menabur sendiri, tidak ada orang lain yang menabur, hanya Ishak, ya, sampai akhirnya yang ditanam oleh Ishak itu tumbuh, dan firman Tuhan katakan Ishak menuai 100 kali lipat, dan orang-orang Gerar menjadi takjub melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah hidup yang dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidup kita adalah hidup yang dipanggil untuk dimuliakan oleh Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi bangunlah iman itu terus. Percayalah terus dalam segala sesuatu dalam hidup ini, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai kehidupan daripada Yusuf. Yusuf ketika dia dibuang ke Mesir, meninggalkan Kanaan, meninggalkan negerinya, lebih kurang dia berumur 17 tahun. Nah, ketika Yusuf pergi, karena dia adalah korban daripada ketidaksenangan kakak-kakaknya kepada Yusuf. Karena Yusuf adalah seorang yang dikasihani Tuhan, dan Yusuf seringkali bermimpi bagaimana Tuhan memberkati dalam hidupnya, bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya lebih daripada saudara-saudaranya. Nah, kemudian saudara-saudaranya karena tidak suka dengan Yusuf, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu mereka menjual dan mereka memotong anak domba, dan dia menunjukkan ke kain bajunya Yusuf dikoyakkan, dan kain yang dikoyakkan itu diberi darah domba, lalu ditunjukkan kepada Yakub bahwa Yusuf sudah mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, Yusuf dilupakan oleh saudara-saudaranya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah melupakan di dalam kehidupan kita. Meskipun keluarga kita membuang dalam kehidupan kita, karena kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan mau menunjukkan kasih setianya kepada kita. Nah,
Ketika Yusuf di pasar budak, dia dibeli oleh Potifar. Ya, Yusuf menjadi budak mulai dari yang paling rendah. Menurut tradisi, budak yang paling rendah itu kerjaannya noto sandal di depan pintu. Jadi kalau ada tamu lepas sepatu, lepas sandal, maka dia yang atur sandal dan sepatunya. Itu yang paling rendah yang dilakukan oleh seorang budak. Dan Yusuf dilihat oleh Potifar, dia orang yang cakap. Dari hari ke hari, karena Yusuf ada di rumah Potifar, Potifar merasa bahwa hidupnya mulai diberkati oleh Tuhan. Dan Potifar melihat Yusuf ini adalah seorang yang baik, seorang yang istilahnya bisa menyenangkan hatinya Potifar. Oleh karenanya Yusuf pangkatnya dinaikkan menjadi staf kepala rumah tangga daripada Potifar. Bapak Ibu Saudara, Yusuf hidupnya mulai enak. Yusuf hidupnya mulai nyaman. Nah, ini menjadi sebuah perhatian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam segala situasi dan kondisi kita harus tetap setia sama Tuhan. Kita tetap takut sama Tuhan. Kita harus tetap menjaga hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Suatu saat ketika saya ada di ujung pandang waktu itu, ya, maaf, ada seorang ibu muda, dan setelah saya tanya, ibu ini baru bercerai. Dia orangnya cantik. Dia mendekati saya dan bilang, Om tinggal di hotel mana? Saya nanti mau ke sana konseling sama Om. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa bayangkan saya sendiri di kamar, ada janda muda yang cantik mau datang sama saya. Lalu kemudian saya menolak dengan halus. Lalu waktu itu Hotel Dahlia itu adalah pemiliknya, sekarang sudah dipanggil Tuhan, Mami dan Papi pemilik Hotel Dahlia itu. Saya bilang dengan Mami, minta maaf, tolong nanti kalau ada tamu yang cari saya, tolong untuk tidak diketemukan. Mami itu, kenapa Pak? Lalu saya cerita, baik Pak, siap. Lalu kemudian kamar saya dipindah dekat dengan kamar rumah tangga beliau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup kita diberkati, ingat baik-baik bahwa berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah berkat untuk kembali kita bawa bagi kemuliaan Tuhan, ya. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan untuk hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Hati-hati ketika kita diberkati dan berkat itu tidak untuk memuliakan Tuhan, hati-hati berkat itu diambil oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf ini adalah tipikal orang percaya yang setia kepada Tuhan. Ketika dia digoda oleh istri daripada Potifar, Yusuf menolak. Karena Yusuf menolak, akhirnya oleh istri Potifar Yusuf difitnah dan kemudian Yusuf dimasukkan dalam penjara. Ketika kita harus direndahkan karena sebuah kebenaran, ingat baik-baik, Tuhan yang akan bela kita. Tuhan yang akan membela, melindungi di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Oleh karena kita membela sebuah kebenaran, kita tidak bisa apa-apa. Ingat baik-baik, hidup orang percaya itu di tangannya Tuhan. Ketika Yusuf ada di penjara, dia diangkat oleh kepala penjara menjadi wakilnya. Dan setelah berapa lama Yusuf ada di sana, bertemu dengan pejabat makanan dan pejabat minuman, dan itu menjadi awal Yusuf diperkenalkan oleh mereka kepada istana. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya adalah merupakan cara Tuhan untuk mengangkat di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berkenan kepada Tuhan, maka promosi daripada Tuhan itu yang akan datang dalam hidup kita. Kita nggak usah istilahnya bingung dengan apa yang harus kita lakukan, dengan apa yang harus kita kerjakan. Tuhan yang akan mempromosikan dalam hidup kita. Tuhan yang ikut campur tangan dalam pekerjaan kita, dan yakinlah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati dalam kehidupan kita. Nah, itu dialami oleh Yusuf. Meskipun dia menjadi korban fitnah dalam penjara, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan Yusuf. Sampai pada waktunya
Yusuf dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpinya, dan dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Setialah kepada Tuhan. Dalam segala kondisi apapun, setialah kepada Tuhan. Dalam kondisi keberkatan, dalam kondisi pergumulan, dalam kondisi ada masalah beban berat, setialah kepada Tuhan. Karena kesetiaan saudara kepada Tuhan merupakan bibit iman yang akan membuat perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa itu terjadi dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita beriman, artinya kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita beriman, artinya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, firman Tuhan katakan dalam suratan Petrus, siapakah lawan kita? Mari terus menjadi orang percaya yang beriman, menjadi orang percaya yang setia. Hidup kita boleh menjadi hidup yang terus maju, hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.